Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Abdul Haris, Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Yang saya hormati Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Yang saya hormati Mas Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo Surakarta, Mbak Uut Endah Hari Utami, Direktur Program MNC TV, kemudian Mas Baik Gita, ini pemenang kontes Dangdut Indonesia. Yang saya hormati Mas Iliandre Darwis dan seluruh jajaran Komisioner KP Pusat. Ada Mas Harli Stefano, ada Mas Irsal Ambia, Mas Reza, Mas Mulyo Hadi Purnomo, lengkap saya sebutkan satu persatu. Ada Mbak Nuning Rodiah, ini punggawa punggawa Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Juga ada Bapak Umri, Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia. Mbak Mimah Susanti, iya, tadi saya lihat pakai masker. Ibu Mimah Susanti ini yang bertugas untuk mengawasi konten-konten televisi di Indonesia. Jadi beliau punya tugas yang sangat besar untuk mengawasi televisi dan radio. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Komisi Penyiaran Indonesia dibuat atas dasar Undang-Undang 32 tahun 2002. Undang-undang ini mengamanahkan ataupun memberi tugas kepada KPI untuk menciptakan generasi yang beriman, bertakwa, kemudian generasi yang cerdas. Karena televisi dan radio dianggap memberikan pengaruh yang sangat besar kepada masyarakat melalui tontonannya. Jadi Undang-Undang 32 merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan salah satu amanah di Undang-Undang Dasar itu masuk di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002. Jadi memang tugas Komisi Penyiaran Indonesia itu maha berat, sangat berat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, televisi sebagaimana tadi dikatakan oleh Mas Gibran, itu punya pengaruh yang sangat besar. Tidak hanya informasi yang bisa jadi mengandung hoax, tetapi juga tontonan lainnya itu bisa kemudian menyebabkan penonton itu terpengaruh terhadap tontonan televisi yang kurang baik. Tadi saya sebutkan, salah satu tugas Komisi Penyiaran Indonesia adalah mengawasi tontonan itu. 24 jam Komisi Penyiaran Indonesia mengawasi siaran televisi. Nah, selain itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, Komisi Penyiaran Indonesia juga membuat literasi. Namanya adalah Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Kenapa Komisi Penyiaran Indonesia membuat literasi? Karena kita ingin membentuk penonton yang cerdas, sehingga penonton itu sendiri dapat memilah dan memilih tontonan, mana tontonan yang baik dan mana tontonan yang tidak. Jadi remote itu ketika dipegang oleh penonton yang cerdas, maka remote itu akan sangat bermanfaat. Dalam konteks itulah literasi ini dibuat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kehadiran dari Mas Ganjar
Mas Gibran Rakabuming, dan kemudian Bapak Abdul Haris, ini bisa memberikan semangat kepada kita semua dan memberikan pengaruh yang besar agar literasi dapat mencapai tujuannya dan agar penonton kemudian dapat memilih dan memilah tontonan yang baik. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada. Oke. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kelupaan. Saya selaku Ketua KP Pusat membuka acara Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Terima kasih. Dan dengan ini maka resmi sudah terbuka acara Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa. Terima kasih Bapak telah membuka acara di hari ini. Hadirin yang kami hormati dan pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kita untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya, yaitu akan hadir keynote speech dengan judul Komitmen Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Penyiaran Digital. Siapakah keynote speaker kita di hari ini? Tentunya ini adalah suatu kehormatan bagi kita semua di hari ini, karena selanjutnya kita sambut dengan meriah Bapak Haji Ganjar Pranowo, SHMIP. Kepada yang terhormat kami persilakan. Saya ada paparan dikit, boleh ditampilin nggak ya? Boleh ditampilin nggak? Mic-nya boleh dikasih suara nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mas Haris, selamat datang dan terima kasih. Ini teman sepeda saya, teman SMP pernah satu kelas. Dan Mas Agung, terima kasih juga sudah membuka acara ini. Beliau teman saya waktu kuliah pasca sarjana dan selalu ranking 1. Mahasiswanya kira-kira saat itu sekitar 32, nah saya yang ranking 32. Mas Gibran, terima kasih sudah memberikan fasilitas dan tentu teman-teman KPI dan semua yang hadir hari ini. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ada dimensi penyiaran digital yang hari ini menjadi PR kita semuanya, di mana perubahan infrastrukturnya menuju digital, bahasa Jawa itu gilani sudah. Kalau perubahannya tidak kita ikuti dengan cepat, semua tidak fitting, semua tidak bisa menyesuaikan, dilibas semuanya. Pasti akan dilibas semuanya. Dan ini tentu diikuti oleh berkembangnya media sosial. Next slide bisa? Kalau kita melihat dari perkembangan yang sangat luar biasa, sekarang individu pun bisa membuat atau menyaingi. Kalau Bapak Ibu lihat ini, kita melihat konsumsi media kita di masyarakat Jateng itu masih nonton televisi. Meskipun saya lihat juga ya rata-rata yang lebih muda usianya setidaknya dari saya gitu ya. Mereka sudah nggak mau nonton TV. Semua udah lihat di gadgetnya masing-masing dan itu begitu cepatnya. Media online, media sosial itu masih menjadi idola. Jadi di sanalah persaingan-persaingan itu terjadi. Maka rasa-rasanya teman-teman di Komisi Penyiaran sekarang matanya, telinganya mesti melotot mendengarkan kemana-mana. Karena silatnya masyarakat sekarang juga mendapatkan ruang yang jauh lebih banyak. Next. Dan ada persentase penggunaan media sosial. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Facebook itu masih juara. Lalu ada Instagram, ada Twitter. Maka kalau kemudian orang menggunakan media sosial seperti Facebook, hari ini mereka sudah mengoptimalkan bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik. Dan apa yang terjadi, Facebook tidak hanya media untuk berjejaring, sekarang jualan juga lewat Facebook. Tapi jangan salah ya,
mau mempopularitaskan atau branding juga Facebook, tapi hoax juga ada di sana. Dan sekarang bergeser, ada kesempatan orang menggunakan media sosial yang lain. Mungkin hari ini yang paling laris kayaknya TikTok deh. TikTok itu sekarang lagi laris. Next. Nah, tadi ada pesan kemudian meningkatkan literasi seperti apa? Menurut saya ini mesti cerdas bermedia. Kira-kira ya menggunakan medianya mesti cerdas ya. Saluran komunikasi, edukasi, hiburannya sepositif apa, sebaik apa. Narasinya biasanya akan diikuti oleh kepentingan-kepentingan yang diinginkan oleh mereka yang posting. Apapun yang terjadi. Kejadian bom di Makassar kemarin, saya kira saya respect betul sama Pak Wali Kotanya. Jangan sebarkan. Tapi udah tersebar sebelumnya, sebelum ngomong udah tersebar. Dan tentu bahasanya ya cukup menjijikkan kita melihat kondisi itu. Pengaruh itu akan bisa ke anak-anak kita kalau kita tidak bisa mengedukasi dengan baik. Karena anak kita akan membaca dengan berbagai perspektifnya sendiri-sendiri dan persepsinya sendiri-sendiri. Maka wali kota mengatakan waktu itu jangan sebarkan, itu menurut saya cara yang paling baik. Lalu cerdas memilih informasi, teliti, cermat, ya. Karena kalau kita tidak bisa memilih dan memilah, maka kita bisa terjebak di sana. Ini media yang hari ini sangat terbuka dan orang secara pribadi bisa masuk, maka tarik ulur kepentingan saling tekan di dalamnya dengan terjadi hampir tiap hari. Dan cerdas menyebarkan informasi. Kalau hari ini kita ingin mengedukasi anak-anak bangsa, membentuk karakter ya, membangun nilai-nilai kemanusiaan, tapi narasi kita mungsuhan terus ya nggak bisa. Saya berkomunikasi dengan banyak lembaga, apakah yang ngurusi anak-anak, ngurusi perempuan, ngurusi buruh, atau barangkali dari BPIP. Pada saat ngobrol-ngobrol dengan saya, nggak bisa kita bercerita dengan narasi yang berat-berat untuk konteks sekarang. Maka kamu menolong orang dengan nyebrangin orang ke jalan, menurut saya sudah tindakan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan praktek. Kamu membantu tetanggamu yang harus menjaga tetangga, di Jawa Tengah ada Jogotongo, itu sudah cukup bisa membantu. Memberikan toleransi ketika orang dengan atribut baju keagamaan, saya melihat foto yang bagus, pakai baju adat dari Bali, dari Hindu, seperti itu terus kemudian menuangkan tempat Hindu. Oh, itu betapa indahnya. Seorang suster dengan perempuan berhijab, gandengan tangan dengan wajah ceria. Gambar berbicara dengan sangat baik. Gak tahu kenapa saya mengikuti perkembangan itu umpama di Tiongkok. Tiap hari narasi positif itu diberikan melalui seluruh channel. Semua ceritanya tentang kebaikan. Orang buang sampah dengan semena-mena ditolong. Sampahnya diambil, dimasukin. Sebenarnya ini cerita yang menurut saya Pancasilais sekali. Artinya apa? Dalam konteks kita cerdas untuk menyebarkan ini, orang baik harus masuk ke seluruh media dan menyebarkan kebaikan itu. Kalau narasinya positif terus, maka yang terjadi adalah orang optimis kita akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Kalau statementnya besok dilarang mudik dan besok mudik ditiadakan, kemudian dua diksi ini dihadap-hadapkan, maka pada saat itu yang cerita adalah pertentangan. Tapi kalau kemudian narasinya kita harus membangun kebersamaan. Berapa saudara kita sudah meninggal, berapa guru kita, romo kiai kita yang sudah meninggal, apakah kita ikhlas? Apakah tidak bisa kita mengerem? Karena setiap kerumunan yang banyak pasti, sekali lagi, pasti akan meningkatkan kasus positif COVID. Narasi ini perlu dibangun untuk memberikan kesadaran. Saya melihat Pak Presiden sudah memberikan keputusan-keputusan dengan memberikan data sains untuk diolah. Sama saya melihat waktu pidatonya Angela Merkel juga sama. Jadi mengapil kepada masyarakat di Jerman sana juga dengan membuat narasi-narasi yang baik. Sehingga ketika kita menyebarkan informasi pun kita harapkan
masyarakat juga bisa memberikan narasi yang baik. Saya mendorong pemerintah minimal dari pemerintah provinsi atau teman-teman yang di Jawa Tengah, yuk kita buat itu ya. Sehingga saya mewajibkan OPD-OPD bermedsos. Sehingga tiap hari mereka akan menyampaikan kinerjanya atau merespon. Maka Mas Gibran begitu dilantik, hari kedua sudah menampilkan kalau masyarakat Solo mau lapor di sini tempatnya. Langsung seketika. Tentu ada orang yang merasa oke, sekarang ada tempat untuk melapor. Tapi sisi yang lain yang sinis akan mengatakan, responnya juga lama. Karena apa istilah orang kayak ora kanti. Ora kanti itu apa ya? Ora sabar gitu ya Mas. Enggak sabar, orang pengennya itu langsung semuanya tas. Seolah-olah kerja seperti robot, padahal tidak. Nah ini kita sampaikan, dan cerdas menyikapi informasi, inilah kemudian literasi semacam ini yang menurut saya penting. Tapi kalau ruangnya sangat terbatas begini, tidak ada amplifikasi ke dalam media-media yang menjadi pilihan rakyat, ini tidak akan menjadi apa-apa. Maka kalaulah kemudian banyak kamera di sini, ada orang yang kemudian mengelola informasi ini dan disebarkan sedemikian cepatnya, maka pada saat itulah publik melihat. Saya kira Mas Gibran saya ini orang yang sudah mengikuti debat-debat di panggung pada saat kontestasi pilkada. Banyak pengamat pollster itu sampai nyatet pada saat debat perdebatannya apa, terus kemudian langsung di-share dalam waktu sekian detik, bahkan kemudian kesalahan-kesalahan kita, kesalahan kami yang ikut berdebat itu ditunjukkan. Dan biasanya kalau itu berkaitan dengan data, maka peer-to-peer datanya disampaikan, oh Ganjar ngawur gitu. Karena yang Anda omongkan tidak sama dengan data ini yang bersumber dari ini. Artinya, makin hari orang itu ditantang menjadi cerdas. Ketika mau menyampaikan sesuatu, mereka pun mesti hati-hati. Lanjut. Dan cerdas menggunakan media ini, ada dokumentasi, ada hiburan, bagaimana mencari informasi, bagaimana ada nilai tambah untuk iklan dan sebagainya. Terus kemudian ada kepentingan lain yang positif, pembelajaran, ekspresi macam-macam itu diberikan. Dan hari ini berapa sih anak-anak muda kita, yang tua juga sih, yang membuat aplikasi-aplikasi. Karena biasanya mereka itu yang mengerti suasana kebatinan anak-anak sekarang sehingga mereka akan bisa menyampaikan dengan tepat. Ya kalau kita ngomong umpama orang tua, mbok ayo sekarang kita nguri-uri kabudayan, terus mau copat. Anak sekarang nggak bisa. Bapaknya ditanya ngerti BTS enggak? Ngerti Luna enggak gitu? Ini nggak ngerti K-pop gitu. Maka kemudian nggak bisa nyambung. Tapi ketika itu diaransemen secara bersama-sama, umpama Weird Genius membuat lagu judulnya Lati, dan Lati tidak banyak orang tahu kecuali dia orang Jawa atau dia mengerti bahasa. Dan kemudian dikombinasikan antara syair berbahasa Inggris dengan syair berbahasa Jawa, dan akhirnya orang bertanya-tanya, Lati itu apa? Ajining diri ana sing jroning lati, apa artinya? Mencari-cari, oh ternyata berbahasa Jawa. Maka kemudian kombinasi-kombinasi itu bisa membridging situasi, sehingga kemudian kepentingan-kepentingan lain yang bisa diekspresikan itu membawa nilai-nilai yang kita miliki. Dan tentu komunikasi antar pengguna ini banyak hal yang kita dapatkan. Dan dalam dimensi penyiaran digital next, ada perubahan tadi infrastruktur dan perkembangan media digital yang saya katakan ini akan saling berkompetisi. Next. Dan di era penyiaran digital itu ada yang sekarang orang melihat aplikasi teknologi pada siaran televisi. Saya kira 90-an sudah mulai ya. Dan sekarang mulai digenjot lagi. Saya bentar lagi akan minta kepada Kominfo untuk jaringan-jaringan optik yang akan kita dorong agar terjadi akselerasi. Tidak terbayangkan oleh kita ketika koneksi itu terjadi, maka secepat itu informasi ada. Secepat itu semua bisa tersiar dengan baik. Dan secepat itulah kemudian kawan-kawan KPI akan kesel. Kawan-kawan KPI akan bekerja dengan cara-cara yang pasti ditantang bagaimana ya menangkap informasi ini yang harus disemprit
mana yang offside gitu kan, mana yang sudah kepunjulan gitu, mana yang kemudian mesti didorong-dorong gitu. Dan nanti kalau awasannya buruk dipanggil Mas Haris ke Komisi 1, dionek-onek kira-kira begitu. DPR masih galak ya Mas ya? Oh masih. Lalu ada uji coba transisi digital TV ini tahun 2000-an, jadi ini evolusinya terjadi. Terus kemudian ada rencana alih digital ya, yang 2013-2014 ini karena kurang persiapan catatan kita. Dan kemudian PP-nya sudah dikeluarkan oleh Presiden. Terus kemudian allow switch off dan penggunaan siaran digital. Jadi artinya Bapak Ibu, wah ruangnya sudah mulai makin jembar. Pada saat itulah saya kira teman-teman KPI pekerjaannya akan sangat bertambah dengan sangat luar biasa. Next, maka ada media digital streaming. Kalau kita melihat, saya tidak pernah tahu. Bapak Ibu saya mau cerita ya. Awal-awal saya jadi gubernur saya dihajar berhari-hari oleh media. Nggak ngerti saya. Salah saya itu di mana? Mungkin cara saya berkomunikasi nggak terlalu bagus. Atau terlalu kereng. Sehingga kurang soft gitu ya. Diajar habis-habisan. Hampir berita kok buruk terus. Apa problemnya? Maka setelah saya menemukan problemnya, yang ini rahasia. Terus kemudian, bagaimana saya mendampingi? Saya orang yang meyakini perkembangan teknologi informasi itu tidak urut kacang, tapi melompat-lompat. Saya meyakini yang ini. Maka akhirnya saya membuat akun medsos yang banyak, termasuk dari teman-teman jejaring. Dan akhirnya saya buka ke publik, tiap hari saya informasikan. Maka ketika kawan-kawan di media cetak saat itu digempur dengan media digital, trennya makin turun, semua beralih, bermigrasi, shifting ke digital, maka mulai pelan-pelan, follower saya mulai 10.000, mulai 100.000, mulai 200.000, mulai 500, 1 juta, saya hitung sudah melebihi Oplah Koran. Benar nggak? Pelaporan paling berapa sih? Sekarang 20.000, 40.000, kira-kira seperti itu. Ketika kita lebih dulu ke digital, maka akhirnya kita bisa leading untuk mempengaruhi publik dalam arti memberikan informasi yang lebih banyak. Sehingga tidak lagi kawan-kawan di media biasanya tidak selalu doorstop, tapi kawan-kawan akhirnya apa? Nunggu apa statement yang ada di dalam mention atau postingnya itu untuk kemudian diambil menjadi news dan kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara. Nah, dengan cara ini ternyata era-era ini kalau kita bisa memanfaatkan, kita bisa jauh lebih cepat. Sekarang mau iklan di TV mahal, ya kan? Udah mahal tayangnya sebentar. Akhirnya yang tertarik apa? Buat TV sendiri. Dengan channel-channel YouTube, ngobrol ngalor ngidul, dan itu ternyata menjadi tontonan yang jauh menarik. Sambil jalan dari Semarang ke Solo tadi, saya buka-buka di Twitter saya, di Facebook, di Instagram saya, ternyata saya ngobrol sama Gus Muafik, lucu-lucuan, ngakak-ngakaan, terus kemudian ternyata banyak yang bertanya, Pak, ada yang lengkap nggak di YouTube? Kayaknya lengkapnya lebih menarik. Jadi Bapak Ibu terbayangkan nggak? Itu bisa menyedot dengan sangat luar biasa, dengan sangat dahsyat. Bahkan ketika kemudian IG saya mulai masuk nembus 2 juta, 3 juta gitu, teman-teman ngomong, Mas, kok nggak dipakai untuk jualan membantu UMKM? Maka saat itu saya membuat hashtag Lapak Ganjar. Lapak Ganjarnya kita bikin, terus kemudian kita jualan setiap minggu. Minggu kemarin, Bapak Ibu teman-teman, ternyata saya jualan ikan cupang. Teman-teman yang punya ikan hias, silakan ditampilkan. Ikan cupang itu, sampai postingannya itu saya lihat tuh titik-titik kayak jahitan gitu. Betapa ternyata orang berbisnis ikan cupang itu dahsyat di tengah pandemi ini. Mungkin daripada stres toh, lihat ikan cupang saja, beradu begitu. Mungkin itu menghilangkan stres. Artinya apa? Dengan media digital ini jumlah pengguna internet yang tinggi, media streaming itu menjadi laris manis dan individu-individu sekarang mulai jalan. Kayaknya KPI juga mulai harus melototin. Mereka ngomong apa, apakah ada pelanggaran atau tidak. Itu tercover enggak ya oleh regulasi kita? Itu. Jangan sampai, karena bobotnya hampir-hampir sama loh ya. Orang nonton TV
dengan follower yang intens ya seperti itu kondisinya. Jadi kalau kita lihat pengguna internet kita, Indonesia sudah 199,71 juta. Udah mulai melek kan? Jateng 26,35. Jadi artinya masyarakat makin melek, dan kalau kita mau nyasar ke arah sana, sebenarnya kita sudah tahu semua pintu-pintu mana yang mau diikuti. Dan ada digitalisasi media streaming. Next, ini ada kemudahan gadget, ada citizen journalism atau citizen media yang sekarang lebih banyak dipakai. Ada yang nanya ke saya gini Bapak Ibu tadi, jangan percaya lagi sama janji-janji politisi dan pemerintah. Tabahlah sampai akhir, mari kita perbaiki jembatan ini, Kabupaten Magelang, begitu bahasanya tadi. Terus saya lihat, ternyata profil picture-nya dia itu gambarnya Pak Basuki di jembatan gantung. Ini ada jembatan gantung. Lalu saya capture, terus saya kontak, apakah jembatan yang Anda maksud itu adalah jembatan ini? Dia belum menjawab. Langsung saya CC, Dinas PU, segera di follow up. Siapa? Langsung diperintahkan. Ayo cabang unit-unit yang ada di sekitar Magelang segera tinjau hari ini. Secepat itu orang ngomong, dan bagaimana orang menyampaikan dengan sinikal-sinikalnya. Kadang-kadang kalau kita tidak jembar dadane gitu ya, tidak dowo ususe gitu ya, digitu kan ngamuk gitu. Kalau saya nikmati tak ajak gojek lucu-lucuan. Maka seringkali ketika kemudian citizen journalism, citizen media itu muncul, itu saya kategorikan sebagai citizen media yang memberikan vitamin dengan kritik keras kepada kita. Jadi asik-asik aja. Maka kita menjelaskan bagaimana mengedukasi mereka dengan literasi pembangunan infrastruktur yang mesti diusulkan, apakah kategori bencana atau tidak, tindakannya cepat atau lambat. Mereka akhirnya menjadi tahu, maka mereka mau terlibat dalam konteks itu. Ada diversifikasi konten, di mana banyaknya media streaming menjadi pilihan untuk mengakses informasi seperti yang tadi saya ceritakan, sehingga dibutuhkan validasi untuk menghindari hoax tadi itu. Menghindari hoax. Maka saya terima kasih kalau Kominfo itu kalau ada berita, mungkin setelah dicek terus sama Komisi 1 itu hoax apa enggak? Kasih stempel hoax gitu, lego, oh hoax. Terus kemudian sudah tahu hoax, ada yang nanya lagi, ini beneran hoax apa enggak? Nah itu tersebar lagi. Ini kelakuan panjene. Dan ada potensi disinformasi. Tentu ada banyak kepentingan politik yang bisa didorong. Bapak Ibu kita mau lihat, sebenarnya hoax yang paling banyak itu seperti apa? Next. Ternyata yang paling banyak Bapak Ibu, sosial politik. Ini puancen tenan. Wah, boy, dikaitkan semua sama politik. Survei tentang beras ujungnya politik. Kemarin ketaatan COVID dan perubahan perilaku masyarakat ujungnya politik. Semua larinya pada politik elektoral. Dan ternyata di Indonesia terbukti sosial politik nomor 1, SARA menempati nomor 2. Kesehatan di tengah pandemi itu enggak leading, kalah sama politik. Karena yang soal isu kesehatan pun larinya ke politik gitu ya. Terus kemudian makanan minuman sampai dengan lalu lintas. Mungkin lalu lintas nanti akan menjadi idola karena Pak Kapolri sudah menerapkan tilang elektronik. Bukan etlenya. Masalahnya pas ketangkep itu sebelahnya sama siapa itu loh. Maka ini mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf. Pada bapak-bapak saya ingatkan. Jadi kalau Bapak Ibu di sebelahnya itu yang bukan muhrimnya, tolong ya, tolong. Kalau ngelanggar lalu lintas itu kepoto. Jadi kalau tiba-tiba tilangnya sampai di rumah dibaca ibunya, lho Pak ya ono fotone kowe karo sapa? Gitu, itu sapune langsung sama pancinya itu iso ngepruk itu. Ini berita hoax dari Medsos. Dan bagaimana penanggulannya? Next, ini ada gambar dalam catatan kami. Ada alasan maraknya penyebaran hoax. Kira-kira apa? Ternyata hoax itu menurut responden mempengaruhi opini publik. Dikumbah ini cuci otaknya. Masyarakat senang berita yang heboh. Maka masih ada cerita bad news is always good news. Always gitu kan. Maka kalau dicari, beritanya flat. Jalan layang yang dibangun di Solo sekarang membuat lalu lintas lancar. Nggak menarik. Nggak menarik. Yang menarik itu adalah macet yang luar biasa terjadi di sana, itu menarik. Tapi lancarnya itu sesuatu yang tidak menarik. Terus karena belum ada tindakan hukum dan dapat dimanfaatkan sebagai bisnis. Jadi
ya apa istilahnya kalau di medsos itu buzzer RP kira-kira gitu. Ini buzzer RP. Tapi kalau saya lihat-lihat Bapak Ibu, buzzer RP itu kan sebenarnya canvasser kan itu. Kalau dalam teori marketing keduluan dulu, bukan kekinian, keduluan, zaman dulu maksudnya. Itu kan canvasser, seperti sales yang door to door kan. Cuman ini pindah saja eranya ke digital. Jadi salahnya di mana? Ya sudah, memang keahliannya dia di situ. Cara paling efektif untuk menghambat penyebaran hoax hari ini, Bapak Ibu. Hari ini saya kira bicara edukasi masyarakat, ada penegakan hukumnya, ada koreksinya. Ya, saya pernah punya pengalaman, saya dimaki-maki Pak Ganjar, kenapa saya minta surat kok enggak segera dikeluarkan? Surat apa? Surat rekomendasi. Rekomendasi apa? Mau masuk fakultas kedokteran, spesialis. Saya enggak kenal. Dimaki-maki habis saya, dan setelah saya lihat profil picture-nya itu perempuan cantik sekali, cantik epol. Jadi saya iki tenan noporak gitu ya. Begitu saya telusur, saya tanya, ngaku dia bahwa ternyata bukan dia, pacarnya. Cie, ini ngurus pacarnya ternyata. Ngurus pacarnya nyeneni gubernur ya gitu. Ternyata setelah saya cek, Bapak Ibu, teman-teman, setelah diskusi panjang, itu sudah diambil. Tapi si cowoknya ini nggak ngelapor sama ceweknya. Ceweknya yang ngamuk. Ini tipe istri setia, tapi calon bojo galak. Dari situ kemudian setelah ada, Mbak, sorry ya Mbak ya, tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian sudah diambil. Oh gitu ya? Makanya apa kalau kerja yang benar? Loh, gini. Anda tidak tertarik untuk minta maaf. Saya bilang gitu. Bapak Ibu, ini bagian dari koreksi melalui sosmed itu yang coba kita lakukan. Dan tanggung jawab penanggulangan penyebaran itu membangun kesadaran diri sendiri itu ternyata ya tidak mudah. Maka literasi ini tetap menjadi penting dan pemerintah harus melakukan tindakan. Terus kemudian komunitas, kepolisian, pemuka masyarakat ini menjadi tokoh-tokoh yang saya kira bisa mengedukasi. Maka kalau saya lihat Gus Mus itu saya senang banget. Gus, kok jenengan itu kiai pun sepuh kok dolanan medsos. Yalah Mas Ganjar, nek uang bener, kalau orang benar, orang peduli, tidak mau melakukan itu, maka semua yang salah itu akan dianggap benar. Maka berkali-kali, Gus, jenengan diunek-unek sama anak muda itu kok nggak marah? Lah wong dia juga nggak kenal sama saya. Kapan itu juga dia datang sudah minta maaf kok gitu. Karena takutnya kemudian minta maaf sampai nangis-nangis sendiri. Nah ini penting kemudian tokoh-tokoh masyarakat seperti itu mau mereka kerso untuk melakukan edukasi dan literasi yang baik. Dan kemudian pilih dan pilah informasi ini, Bapak. Apakah ini tanda-tanda saya harus berhenti? Ya. Apakah ini bagian dari teror? Jadi teliti informasinya, tabayun, klarifikasi, konfirmasi dulu, sumbernya jelas atau tidak. Kadang-kadang gaya bahasa yang terlalu berlebih, megap-megap itu lagi provokasi atau sebenarnya lagi marah. Ini kita mesti punya kesadaran. Terus kemudian peristiwa-peristiwa yang bombastis begitu, kadang-kadang dilebih-lebihkan dan hiperbolis ya. Terus kemudian ayo viralkan. Ini viralkan ini menggerakkan biasanya, ada promonya. Kalau viralkan beli pecel, viralkan beli jahe gitu ya nggak apa-apa, ini lagi dagang. Tapi kalau viralkan provokasi, enggak lah gitu ya. Link beritanya tidak valid, kutipan tidak kompeten, nah ini penting. Maka link berita tidak valid pernah ada satu buku gitu ya. Satu buku yang kemudian dilaporkan ternyata setelah dicek di buku itu ngelinknya itu pada link-link yang memang agak sedikit berbeda. Berbeda spiritnya, berbeda semangatnya. Sehingga memang ada keinginan agar orang membaca ke link itu. Bapak Ibu, teknologi inilah yang kemudian memaksa kita semua sekarang menjadi aware, menjadi peduli, dan KPI kerjanya tambah banyak. Kayaknya KPI memang butuh analis, butuh peralatan, butuh kecepatan untuk mengambil keputusan. Next, maka mesti cerdas menyebarkan informasi. Sharing sebelum sharing ini menjadi kalimat yang menurut saya enak dibaca dan kemudian didengarkan untuk kemudian tinggal kita lakukan. Memposting yang penting, maka kalau penting banyak-banyak, ayo yang viralkan itu sebenarnya yang positif-positif itu. Kalau enggak nanti yang negatif muncul. Dan mulutmu adalah harimau, sekarang diganti jempolmu adalah harimaumu, jarimu adalah harimaumu. Maka biasanya kalau sudah terus nanti ditangkap minta maaf. Kalau medudul gitu loh, kayak ketek ketulup itu loh.
Kadang-kadang begitu terus minta maaf dan sebagainya. Nah itu memang itu proses pembelajaran, learning proses yang saya kira memang cukup mahal untuk kita pelajari semua. Berikutnya, terakhir, dan ini cerdas mencikapi informasi, mendengar, melihat, menonton, mencerna, dan mengambil sisi positifnya, serta persepsi yang bisa menjadi aksi yang positif. Karena persepsi bisa menjadi aksi yang negatif karena berita hoax. Mudah-mudahan teman-teman KPI dan semua yang hari ini hadir bisa mengedukasi, dan mulai hari ini kita mesti bergerak untuk itu. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih untuk keynote speech dari Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. Baik, rangkaian acara selanjutnya ialah penandatanganan MOU yang akan dilaksanakan oleh Ketua KPI Pusat Bapak Agung Supriyo dan Ketua Askopis Bapak Muhammad Zamroni. Kepada yang kami hormati dan juga Bapak oleh Ketua KPI Pusat dan Ketua Askopis. Baik hadirin dan juga pemirsa, saat ini telah kita saksikan prosesi penandatanganan MOU oleh Ketua KPI Pusat dan juga Ketua Askopis, disaksikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Surakarta dan juga Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI.